sahabat Kemenak, tentunya penting sekali kita bisa belajar menjadi keluarga yang sakinah dan juga keluarga yang utuh untuk bisa menemani anak, menjadikan madrasah pertama bagi anak. Dan kemudian kalau kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi keluarga yang baik, menjadi madrasah yang baik untuk anak, ciri-ciri anak yang berhasil untuk kita didik itu seperti apa? Kita lanjutkan, Ibu Khadimatul Husna. Bagaimana ciri-ciri kalau kita sudah sukses atau sudah berhasil memberikan yang terbaik untuk anak dan tentunya anak menjadi generasi yang baik, berkualitas ya. Jadi salah satu yang menjadikan madrasah pertama itu sukses atau tidak, ada beberapa hal ya Mbak. Ciri anak itu disebut dengan generasi berkualitas. Yang pertama, dia memiliki etika moral yang baik. Gitu. Kalau tadi kita belajar mengkaji dari berbagai aspek gitu tentang kemaslahatan, tentang nilai-nilai gitu ya di dalam berkeluarga, maka nilai-nilai itu ada terinternalisasi dalam diri anak. Tadi misalkan soal bagaimana bergaul dengan orang lain dengan cara yang baik, ada bahasa cinta tadi, itu secara etika ada di dalam diri anak-anak. Kemudian juga secara moralitas atau akhlaknya juga baik, dan dia tentu memiliki pondasi keimanan dan juga kemanusiaan ya. Jadi bagaimana mereka yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang kita harus sembah, tetapi juga ketika dia meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan, itu bentuk ejawantah dari tauhid, tetapi juga punya tadi muamalah atau dampak untuk kemanusiaan gitulah. Ini yang etika moral ini berhubungan tuh antara ketauhidan dan kemanusiaan. Ya, ini jadi anak yang berkualitas punya dua-duanya ini, etika dan moralnya terjaga, kemudian ketauhidan dan kemanusiaannya juga terjaga. Kemudian juga memiliki secara fisik lahiriah itu motorik kasar, motorik halusnya, kemudian fisik biologisnya itu sehat gitu, jiwa raganya sehat gitu. Ini yang saya kira penting dimiliki oleh generasi berkualitas. Jadi karena kalau misalkan anak ini stunting, tentu kan secara kualitas juga menurunkan kualitas sumber daya manusia, Mbak. Dia sebagai manusia tidak bisa berkembang potensi maksimalnya, tidak bisa berkembang begitu, sehingga secara fisik lahiriah motorik kasar halusnya juga harus baik. Tidak cukup begitu, tapi juga memiliki kognitif, pemahaman yang baik, sehingga anak itu secara sisi kecerdasan kan banyak banget tuh, Mbak. Kecerdasan tidak hanya dilihat secara intelektual, ada kecerdasan kinetik, ada banyak kecerdasan yang dimiliki anak-anak ini yang disebut dengan kognitif atau pemahaman. Kemudian anak berkualitas itu juga memiliki bagaimana dia bisa mengelola diri yang baik, bagaimana dia bisa mengontrol emosinya, sehingga secara sosial emosional dia matang gitu, anak yang baik. Kalau sekarang ada orang yang ngamuk-ngamuk tidak bisa di publik gitu ya, tidak bisa menjadi contoh yang baik secara tadi pengelolaan atau pengendalian emosi, ya berarti dia belum disebut berkualitas, karena itu tadi ciri generasi berkualitas itu salah satunya punya pengelolaan emosi secara sosial emosional dengan baik gitu, bisa mengelola dirinya gitu dimanapun dia berada, sehingga tadi ujungnya akan baik untuk semua gitu ya kalau bisa mengendalikan diri secara baik. Kemudian juga secara bahasa. Bahasa ini dalam konteks ini tidak sekedar bahasa dalam artian yang sebenarnya, bahasa Arab, Inggris itu juga bagus, memiliki berbagai keterampilan bahasa, tetapi dalam hal ini juga bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Dia bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam hatinya, dalam pikirannya gitu, sehingga dia menjadi generasi yang asertif, terbuka gitu. Jadi open mind dengan banyak hal gitu, karena dia secara bahasa komunikasi itu bisa. Kemudian juga secara seni, dia juga bisa tahu konteks budayanya, sehingga kalau di dalam konteks kita Kemenak itu kan moderasi beragama, salah satunya kan penghargaan tuh terhadap khasanah lokalitas lah. Anak yang berkualitas bisa dia beradaptasi dengan lokalitas, kekayaan lokal, budaya lokal, dia juga punya jiwa seni yang baik gitu, sehingga ini bisa menimbulkan empati dan kepedulian, Mbak. Generasi berkualitas itu punya empati dan kepedulian, sehingga kalau di dalam Islam itu ada, kita punya kalau dalam Kemenak itu istilah remaja keren Qurani. Jadi konteks remaja keren Qurani itu yang gimana? Kalau tadi memiliki ciri-ciri tersebut, maka dia nanti di dalam sikap, tindakan, pikiran akan bijaksana. Gitu. Jadi mereka bisa mengambil keputusan yang itu tadi maslahah untuk semua. Gitu. Karena tidak menimbulkan maldorot atau bahaya bagi dirinya maupun orang lain gitu. Dia bijaksana karena bisa menentukan pilihan yang baik. Kemudian juga
religius tadi, karena salah satu cirinya remaja keren Quran itu punya tadi tanggung jawab spiritual, moralitasnya bagus, etikanya bagus, sehingga dia disebut religius, artinya juga tekun beribadah. Kemudian selain religius dan tekun beribadah, kemudian dia punya tanggung jawab. Lah ini karena dia secara pribadi sudah individunya matang, berkualitas, tapi dia merasa punya tanggung jawab secara sosial juga. Betul. Tanggung jawab terhadap keluarga, kemudian juga terhadap lingkungan, terhadap orang tua yang selama ini sudah memberikan peran yang luar biasa dalam hidupnya. Dia bisa memiliki sifat amanah atau tanggung jawab. Baik. Ya, kemudian juga yang tidak kalah penting, saya kira ciri remaja keren Quran itu punya potensi mengembangkan diri. Nah, ini selalu ingin tahu hal-hal yang baik, bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya, potensinya itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan keluarga juga lingkungan. Orang sering mendoakan dalam konteks bangsa, agama, negara gitu. Betul. Dan tentu tidak meninggalkan keluarganya sebagai madrasah pertama di mana dia diejawantah, dididik gitu ya oleh orang tua dan seluruh anggota keluarga sebagai support system. Baik. Sudah ada indikatornya untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak, dan indikator anak yang generasi baik tadi ya, Ibu Khotim. Ini pesan yang sangat penting sekali khususnya untuk orang tua zaman sekarang di era yang sudah sangat maju sekali ini, Ibu Khotim. Seperti apa untuk kita bisa menjadi orang tua yang baik di era sekarang? Pesan saya kira ini sebagai closing statement juga ya Mbak. Saya kira kalau semua orang tua menjalankan fungsi dan perannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bisa bertanggung jawab, kemudian memberikan perlindungan, merawat, mengasuh, mendidik anak-anak kita dengan baik, maka pernyataan yang saya kira penting, jangan khawatir apakah anak-anak kita itu nanti akan menjadi baik apa tidak. Tetapi khawatirlah apakah kita bisa atau sudah menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Insya Allah kalau kita baik, maka anak-anak kita juga akan menjadi baik, begitu. Maslahah untuk semuanya. Baik, yang pertama adalah diri kita sendiri dulu diperbaiki. Betul. Sebagai orang tua yang baik, kemudian bisa memberikan yang terbaik juga kepada untuk anak-anak kita. Nantinya insya Allah anak menjadi generasi yang baik, generasi yang berkualitas. Dan untuk bangsa juga. Betul ya. Nanti untuk rahmatan lil alamin, untuk semesta juga. Baik. Terutama juga untuk orang tua zaman sekarang yang mungkin sudah bergelut dengan teknologi tentang digital. Ini apakah juga perlu orang tua belajar juga tentang digital, tentang teknologi? Iya. Itu yang disebut dengan orang tua yang tahu konteks zamannya anak ya, karena anak kita tentu berbeda dengan zaman ketika kita dilahirkan. Tantangan yang dihadapi itu tidak sama, sehingga orang tua harus selalu update pengetahuan. Makanya tadi ada potensi untuk selalu mengembangkan diri itu tidak hanya anak. Orang tua kan kita juga anak, anak dari orang tua kita, sehingga kita sehingga kita harus selalu mengembangkan diri. Bagaimana kita tahu juga paham teknologi agar tadi bisa memberikan perlindungan untuk anak-anak kita. Mana yang kira-kira memang baik diakses oleh anak-anak kita, yang kemudian memberikan dampak positif, tidak sebaliknya yang membahayakan mereka. Karena kan tantangan di era medsos ini banyak sekali ya Mbak. Kita tahu bahwa banyak sekali kejahatan di dunia maya, dan anak kita harus dilindungi dari kejahatan-kejahatan dunia maya saat ini. Dan tentu ini membutuhkan orang tua yang aware, orang tua yang paham, orang tua yang tahu dan mengikuti update bagaimana konteks zaman anak-anak kita. Karena zaman berubah, sehingga kita juga harus ikut bagaimana mengikuti, kemudian tapi tidak terbawa arus, tetapi kita berdampak positif bagi lingkungan, terutama di media sosial. Ini bagian dari cara kita Mbak, bagaimana mewarnai media sosial kita dengan model-model kajian seperti ini, sharing, belajar bersama soal pengetahuan berkeluarga. Ini juga penting dalam rangka tadi membangun keluarga sakinah maslahah. Baik. Sudah lengkap begitu ya untuk kita bisa menjadi keluarga yang baik, keluarga yang tepat juga untuk menjadi madrasah pertama bagi anak kita. Ternyata tidak hanya menjadi keluarga yang bisa utuh, tapi juga bisa memberikan, bisa berbagi, bahkan juga bisa berdampak juga untuk lingkungan dan juga negara. Dan terima kasih untuk Ibu Khotimatul Husna. Iya, sama-sama Mbak Bintang. Sebagai penyuluh agama Islam Kemenak DIY. Semoga bisa diterapkan juga dan bisa bermanfaat untuk Anda, sahabat Kemenak. Tentunya nantikan juga episode kiat kajian informasi dan aspirasi Kemenak. Saya Adi Bintang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.